patut diduga ayahnya adalah oknum daripada kepolisian. Dan korban mendapatkan kepastian hukum seadil-adilnya. Sekian. Dulu rekan saya Saperius 10 dan rekan saya Ando Filimon Halawa, dan satu lagi rekan saya Martinus Sega. Pada saat ini kami ingin menyampaikan terkait informasi yang telah beredar yang kita ketahui selama ini ya, baik di media sosial maupun secara langsung kita dengarkan, bahwa atas dugaan pelanggaran kode etik kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dari Polda Kepulauan Riau, Polsek Sagulung, atas nama Yesaya Arga Aprianto Silain. Jadi untuk teman-teman semua, bahwasanya dalam perkara ini kami sudah melaporkan dengan 3 laporan ya terhadap oknum ini, karena dia merupakan oknum polisi. Kami sudah melaporkan di Polda Kepulauan Riau, yaitu secara langsung sudah kami sampaikan ke bagian Propam, dan laporannya sudah disampaikan sebelumnya juga, dan kembali kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa ini ada surat pengaduan dari kami, itu nomor SPSP2 garing 41 garing 9 tahun 2005 Subbatuan, itu tanggal 22 September 2025. Itu terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum tersebut. Kemudian pada hari yang sama juga kami juga sudah melaporkan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Itu juga sudah diterima laporan, yaitu berdasarkan LP garing D garing 84 garing 9 2025 SPKT Polda Kepulauan Riau tertanggal 22 September 2025. Nah, selanjutnya juga kami juga sudah melaporkan yang bersangkutan oknum atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual ya terhadap korban Patria Mendeva yang dilakukan oleh saudara Arga ya. Itu juga sudah kami laporkan berdasarkan laporan polisi LP garing B garing 87 garing 9 2025 SPKT Polda Kepulauan Riau tertanggal 26 September 2025. Jadi rekan-rekan semua, bahwasanya dalam laporan ini sedang berproses di Polda Kepri, dan kita juga berharap ini permasalahan ini, laporan ini diusut dengan tuntas dengan transparan. Nah, sedikit kami informasikan bahwa terkait laporan pengaduan kami terkait kode etik, karena yang bersangkutan adalah oknum anggota Polri, semalam bahwasanya kami telah memenuhi panggilan dari pihak Paminal untuk dimintai keterangan daripada korban Patria Mendeva, dan itu sudah kami penuhi. Itu pada tanggal 6 ya, 6 Oktober tahun 2025 sekira pukul 10 WIB bertempat di Ruang Paminal Polda Kepulauan Riau, dan diambil keterangannya. Namun kami sampaikan bahwa seperti informasi yang beredar dari media, di sela-sela daripada pengambilan keterangan tersebut, klien kami kesehatannya menurun, ya, tiba-tiba saja mengalami kram di bagian perut dan kontraksi, ya, terus dia mengalami menggigit, kedinginan, hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya, bermula daripada dia dipertanyakan tentang kronologis kejadian, karena psikis daripada klien kami ini masih terganggu. Mengulas kembali apa yang sudah terjadi itu, dia tanpa shock, artinya mengingat kembali perlakuan apa yang sudah dilakukan oleh Yesaya Arga Aprianto Silain ini kepada dia seperti tertekan, ya, dia merasa tertekan, kesehatannya menurun, dan fisik mentalnya terganggu, dan akhirnya kesehatannya drop. Hingga pada saat itu sekira pukul, kalau tidak salah jam pukul 2 ya, 2.30 ya, yang sekitaran 2.30 itu langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Itu juga dibantu oleh teman-teman dari pihak kepolisian Paminal dan keluarga juga, dan tim kuasa hukum juga ikut menampingi pada saat itu. Nah, itu kenapa bisa terjadi kontraksi itu bermula daripada laporan dugaan penganiayaan, Bang, ya. Ya, itu karena kejadian penganiayaan itu akibat dorongan yang dialami oleh korban pada saat itu, sehingga dia terjatuh. Sejak itu mengalami pendarahan. Posisi dia lagi hamil,
Ya, posisi korban pada saat itu lagi hamil. Dia terjatuh didorong oleh Arga si lain ini, terjatuh dan mengalami pendarahan. Nah, sejak itu kontraksi terus terjadi dan pendarahan terus terjadi. Ya, 4 kali masuk rumah sakit. Ya, sudah 4 kali masuk rumah sakit. Nah, bahkan pun sampai sekarang masih mengalami kontraksi hingga pada akhirnya semalam kami mendapatkan kabar, kami juga mendampingi bahwasanya korban daripada Patria Deva ini mengalami keguguran ya, karena kontraksi hebat yang mengalami akibat dari penganiayaan sebelumnya yang terjadi. Jadi kami berharap dengan adanya kejadian ini, kami memohon kepada Bapak Kapolri dan khususnya Bapak Kapolda Kepulauan Riau, Kabid Propam dan seluruh jajaran Kapolda Kepulauan Riau, kiranya supaya kasus ini dapat dituntaskan secepatnya. Ya, kita berharap seperti itu. Kita juga mendukung reformasi daripada polisi, dan kami berharap polisi supaya dapat menyayangi masyarakatnya. Ya, karena ini menyangkut perempuan, dan ini kami menduga ini sudah perbuatan penganiayaan berat ini. Ya, kenapa seperti itu? Hingga mengakibatkan gugurnya janin. Ya, gugurnya janin. Sekali lagi, gugurnya janin. Ini bukan penganiayaan biasa lagi. Ini sudah masuk berat. Ya, artinya janin itu sudah berbentuk manusia ya. Dari yang kami lihat itu kemarin bahwa itu sudah ada kaki, sudah ada tangannya, ya, sudah berbentuk ya, kurang lebih ya 4 bulan ya kandungan itu. Tapi kami berharap ya supaya ini diusut tuntas, ya, segera dilakukan penindakan kepada Yesaya Arga Aprianto si lain, ya, supaya jangan berkeliaran kemana-mana dia. Dan kami berharap juga supaya tidak terjadi adanya ria-ria yang lain dan adanya oknum-oknum Arga-Arga yang lain, kan begitu. Ya, kita harap seperti itu. Nanti selanjutnya mungkin seperti kronologis yang lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nanti apapun yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan kepada kami ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik rekan-rekan. Pertama-tama kita ucapkan turut prihatin, turut berduka cita terhadap gugurnya janin atau matinya seorang janin yang sudah berbentuk bayi ya. Korbannya sekarang masih dalam keadaan terbaring di dalam rumah sakit Bayangkara. Jadi semoga kesehatan daripada korban atau ibu daripada janin ini bisa segera pulih. Dan kemudian seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, semoga proses hukum berjalan dan korban mendapatkan kepastian hukum seadil-adilnya. Sekian yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin saya sambungkan ya. Rekan-rekan selamat sore semua. Tadi sudah disampaikan bahwa apa yang dialami oleh klien kami, adik kami, Patria Deva, kami sangat berteriak. Tetap. Kedua, terkait dengan janinnya itu sudah keguguran seperti disampaikan oleh rekan. Oleh karena itu, kebiasaan kita di masyarakat Nias, meskipun hanya berbentuk janin, akan tetapi kita kuburkan secara layak, manusiawi, untuk supaya janin itu menghadap kepada Yang Punya Langit dan Bumi, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, kami menambahkan bahwa harapan besar kami kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Kepulauan Riau, senantiasa klien kami, adik Ria, diberikan atensi khusus untuk itu. Karena kenapa? Sampai detik ini masih dirawat. Nah, oleh karenanya, kalaulah tidak ada aral melintang, sore ini juga rencana keluarga akan mengebumikan janin daripada Aderia yang patut diduga hasil hubungan gelap dengan seorang oknum polisi yang bernama Arga. Ya. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian keluarga, mereka sudah menyiapkan salib. Jadi tadi kami bincang kepada keluarga, ini salibnya sudah berbentuk dan tinggal kita nanti akan bawa ke Temia. Dan ini menariknya adalah keluarga menamakan
janin ini adalah Bayangkara. Setelah kita tanya kepada keluarga apa filosofis daripada nama janin itu, karena kebetulan anak itu lahir di sini dan patut diduga ayahnya adalah oknum daripada kepolisian. Oleh karena itu ini sudah disiapkan oleh keluarga. Dan ini bagaimana Bang, ini wafatnya di 06 Oktober 2025. Jadi oleh karena itu harapan kita tentunya ini diatensi, dan kami minta betul juga kepada Bapak Prabowo Subianto, kalaulah melihat cerita masyarakat kecil Pak, kami percaya Pak, Bapak bisa melakukan reformasi terhadap apa yang ada di sekarang ini. Kami percaya itu. Oleh karena itu kami mohon bukti di masyarakat. Kami sayang Bapak Pak, Bapak Prabowo. Ini klien kami ini sekarang ini mengalami trauma Pak, mengalami trauma. Kami mohon Pak keadilan. Orang tuanya di Belawan sana Pak, di Medan sana Pak, sedang menunggu anaknya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Beruntung masih ada keluarga di sini, dan kami masih ada pengacara, tim pengacara di sini yang melihat dia setiap saat Pak. Nah oleh karena itu Bapak Prabowo Subianto, kami memohon, kalau ini kondisinya nanti prosesnya, kalau ada indikasi agak lambat, kami mohon, kami tidak segan-segan juga untuk melaporkan ini ke pusat. Dan itu juga kami mohon juga kepada Kompolnas untuk mengatensi juga ini Pak. Kami mohon LPSK juga, kami mohon Pak, karena sampai detik ini klien kami, adik kami Ria atau Fatiria Mindova sedang mengalami traumatik dan tentunya kondisi kesehatan yang belum stabil. Nah untuk itu kita berdoa bersama. Saya mohon masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kepri dan tentunya Kota Batam, kami mohon doa bersama. Inilah nanti akan kita kebumikan janin ini, kita memanusiakan manusia. Nah tentunya oleh karena itu mungkin ada ditambahkan rekan kami, sebenarnya masih panjang prosesnya ini sebenarnya. Apa yang dialami oleh adik kami ini Ria, bukan hanya kali pertama dia, saya sampaikan ke rekan-rekan pers semua, bukan pertama kali ini keguguran, tapi ini kali yang kedua dan dibuat oleh orang yang sama. Nah oleh karena itu kami mohon sekali lagi supaya perkara ini yang sudah disampaikan oleh rekan kami tadi, ada 3 perkara yang masuk. Yang pertama itu adalah dugaan pelanggaran kode etik, dugaan kekerasan seksual, dugaan penganiayaan. Mohon dituntaskan setuntas-tuntasnya agar mendapatkan keadilan karena korban ini kehilangan daripada janin. Saya rasa sekian dari saya, mungkin ada rekan Pak Martinus Jega. Iya. Saya kira rekan-rekan sudah menyampaikan. Sebagai tambahan aja dan mempertegas juga, kami meminta kepada Kapolri dan khususnya kepada Kapolda Kepulauan Riau agar segera terkait laporan kami, 3 laporan kode etik, agar segera difatsuskan dan diproses secara kode etik. Terus terkait laporan kami yang dugaan penganiayaan dan juga kekerasan seksual agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik rekan-rekan, sedikit tadi kami mendapatkan informasi dari Pak Binal bahwasanya sedang dipersiapkan untuk dilakukan penahanan kepada saudara Yesaya Abraham Cilain. Tapi itu urusan mereka, kita tidak bisa mengintervensi itu. Kita menghargai segala proses yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau. Biarlah itu berjalan. Kita sebagai kuasa hukum tetap mendukung, ya, tetap mendukung. Kita apresiasi juga Bapak Kapolda juga dan jajarannya begitu baik untuk melayani kita, memberikan keterangan kepada kita, dan saya rasa pun pasti mereka profesional dalam menyikapi dari permasalahan ini, perkara ini.